Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Hai Tiga Rans, gue mau cerita. Saya tidak tahu waktu itu adalah malam satu suro, malam yang disakralkan oleh orang Jawa. Kebetulan diajak oleh beberapa orang saudara menuju lereng Merapi Barat, tepatnya daerah Kemiren. Dibawalah saya ke Bebeng. Sorry, gue nggak tahu nih bacaannya ya, Bebeng, Bebeng, jadi sorry banget, gue baca Bebeng aja ya. Yakni bendungan penahan lahar dingin gunung Merapi yang rajin erupsi. Tempatnya luas, berdiri di atas beton tebal. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Angin dingin lembah mulai menusuk-nusuk. Tetapi saudara yang lain justru malah makin menghangat ceritanya. Mulai menjurus-jurus ke horor lagi. Pertanyaan tentang dibawa ke tempat itu belum terjawab. Mereka selalu bilang, nanti juga tahu. Peristiwanya terjadi malam 1 Suro tahun 1994. Selain saudara, datang juga penduduk setempat yang kenal baik dengan saudara saya. Ada sekitar 6 orang, hanya berdiri, mengobrol, sambil memandang sana-sini. Siang harinya, di bawah bendungan sering diambil pasirnya. Konon, pasir Merapi kualitas nomor 1 untuk bahan bangunan. Truk-truk besar dan 3/4 masuk hingga sungai kecilnya. Kedatangan saya di situ untuk kedua kalinya. Yang pertama siang hari, dan di tempat itu pula saya sempat diajak. Baru kali itu juga kedua kalinya saya datang malam hari. Gemuruh lahar dari Gunung Merapi sayup-sayup terdengar. Menakutkan, seperti air panas dalam jumlah banyak yang dididihkan lebih dari 100 derajat Celcius. Kadang muncratan lava terlihat di pucuk gunungnya. Menjelang jam 12 malam, di tubuh gunung terlihat cahaya putih seperti pantulan matahari di cermin. Penampakannya berkali-kali. Salah satu saudara ada yang bilang, sebentar lagi dimulai. Di balik batu besar di bawah Bebeng, berjarak sekitar 300 meter dari kami berdiri, ada sinar yang memancar ke atas dan ke samping. Sumber cahayanya tak terlihat karena terhalang batu besar. Tetapi sinarnya merebak putih, sangat terang. Kok malam-malam masih ada truk pasir ya? Ujar saya polos. Disambut tertawaan yang lain. Masa truk pasir masuk sungai? Kan harusnya di pinggir. Argumen salah satu dari mereka. Muncul kemudian benda terbang dari tanah. Seperti petasan terbang. Tetapi tidak meledak. Sesampainya di atas, sinarnya ajak. Bermunculan juga sinar ajak lainnya. Ada merah, biru, hijau, kuning, dan putih. Benda-benda itu hanya mengapung. Ada yang beberapanya maju mundur dan naik turun. Yang warna merah lebih lincah, terbang mengelilingi kami. Mau ngambil nggak? Ujar salah satu saudara saya. Ambil apa? Itu yang terbang-terbang. Memangnya bisa? Bukannya itu cuma cahaya aja. Kalau bisa nangkepnya, bisa jadi pusaka atau ajian loh. Enggan saya melanjutkan pertanyaan, sebab benda-benda itu tidak saya minati sama sekali. Saya hanya terpukau dengan penampakannya. Jam menunjukkan dini hari, jelang jam 1 pagi. Cahaya-cahaya terbang makin bermunculan. Jumlahnya banyak memenuhi angkasa. Sebuah sinar putih mendekati kami. Beberapa orang melakukan gerakan meditasi.
Saya hanya berdiri mematung melihatnya. Gerakan meditasinya seperti ingin menarik sesuatu. Rupanya berusaha menarik cahaya putih itu. Memang makin lama makin mendekati cahayanya, tetapi tidak menghampiri mereka. Sambil terus menyaksikan fenomena alam tersebut, mata saya melihat ke berbagai sumber cahaya tersebut. Cahaya putih makin mendekat, lalu tiba-tiba melesat ke arah kami. Saya pikir orang-orang yang meditasi tersebut berhasil menarik cahaya putih tersebut. Tubuh saya tiba-tiba panas sesaat, lalu mendingin. Dalam hitungan detik kembali normal. Kita yang narik, dia yang dapat. Yang duduk meditasi berdiri sambil memandang ke arah saya. Tentu saja bingung. Memangnya ada apa dengan saya sampai dilihatin segitunya oleh mereka? Sudah lama menginginkan komputer PC, sudah masuk era Windows waktu itu. Tapi 1 unit pun belum punya. Seorang teman mengabari saya, tetangganya ada yang mau jual PC. Kemudian saya menuju rumahnya di daerah Cibubur, Jakarta Timur sana jelang maghrib. Ternyata bukan tetangga dekat rumahnya, tetapi orang yang pernah mengontrak rumah dekat rumahnya, lalu pindah ke kampung sebelah. Kawasan daerah situ terbilang padat dan ramai. Dikatakan horor pun jauh dari kenyataan. Menyambangi si pemilik PC yang dijual harus berjalan kaki sejauh 800 meter. Besukan di jalan-jalan kampung yang padat. Berjalan berdua sambil mengobrol. Sampai di sebuah tikungan, teman saya menyuruh saya menghentikan obrolan. Alasannya tidak jelas. Pokoknya, diam dulu sejenak hingga lewat pohon asam. Waktu menunjukkan pukul 7.35. Sesampainya di pohon asam yang dimaksud, saya berhenti sebentar. Melihat pohon berukuran sedang, batangnya penuh paku, lalu ada buntelan berisi bawang, dan ada benda-benda lain yang samar dilihat. Tangan saya ditarik untuk mempercepat langkah. Kami tiba ke rumah penjual PC. Ternyata yang dijual jenis komputer jangkrik yang masih menggunakan disket DOS atau DOS. Melihat sebentar untuk basa-basi, akhirnya pulang bawa kecewa. Tidak sesuai yang diharapkan. Kembali melewati pohon asam tersebut. Teman saya mengomel untuk diam sebentar pas lewat pohon tersebut. Bukannya diam, saya malah membesarkan volume suara, seolah menantang. Beberapa meter hendak melewati pohon asam tersebut, telepon GSM saya berbunyi. Ada nomor lokal daerah situ. Saya angkat. Halo, siapa nih? Terdengar suara menggema. Suara yang asalnya dari seorang nenek karena nadanya meliuk-liuk. Jangan berisik lu, jangan berisik lu. Genjer gemetar gua. Duh, merinding. Saya emosi. Siapa nih? Kenal juga enggak, ngarang-larang. Jangan berisik lu, jangan berisik lu. Kalimat itu diulang lagi olehnya. Anjir, gue merinding. Tunggu. Teman saya menarik tangan saya untuk segera berlari. Tetapi saya menahannya. Ini apaan sih narik-narik? Ini dia nelpon, songong banget. Udah, cepetan, nanti gue ceritain, ujar teman saya. Tepat di tikungan, penelpon mematikan panggilannya. Saya masih penasaran, berusaha ingin menelpon balik. Dicari-cari nomornya di tombol redial, tidak ada. Nomor barusan raib begitu saja. Saya mencak-mencak. Makanya kalau dikasih tahu dengerin dong. Teman saya gantian yang marah ke saya. Saya bingung. Itu yang nelpon si penunggu pohon asam itu. Saya mengenyitkan dahi tak percaya. Sudah sering kejadian di sini, nanti diceritain di rumah. Saya diam. Daerah Klereng terletak di wilayah perbatasan Kulon Progo. Terkenal dengan wisata kolam renang alaminya. Kebetulan diajak salah satu keluarga di sana. Bukannya diajak berenang, melainkan diajak ke sumber airnya. Lagi pula malam hari, kolam renang tersebut sudah tutup. Saya curiga akan dikerjai lagi olehnya. Lokasi sumber airnya berbentuk sendang kecil. Ada batu besar yang menutupi setengah sendangnya. Airnya jernih, dan saya sempat meminumnya.
Ia mengajak saya untuk meditasi di sana. Saya menolaknya, memilih menunggu dirinya dengan ritualnya. Di sekeliling mata air masih lebat pepohonan, tetapi jarak renggang seperti pepohonan di beberapa Cibubur. Suasananya senyap, berada di atas tebing. Angin malam cukup keras menerpa. Kolam renang kelereng terlihat dari atas sini. Saudara saya melakukan meditasi. Mulai terlihat khusyuk. Duduknya tepat di depan sumber air kelereng. Saya berjalan-jalan tak jauh dari dirinya duduk. Pohon-pohon seperti bergerak-gerak, padahal batang utamanya kukuh tak mungkin bergoyang ditiup angin. Sekelebat bayangan saya lihat, berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Saya menyaksikan sambil memundurkan langkah perlahan. Bulu kuduk mulai merinding. Dari satu bayangan, kemudian bermunculan sekelebatan bayangan lainnya. Jumlahnya makin banyak, berpindah dari pohon satu ke pohon lainnya. Benak saya berpikir, apakah mereka sedang mengurung kami? Saya pun ambil posisi duduk sambil mata tetap melihat fenomena tersebut. Berdoa agar diberi keselamatan dari unsur-unsur jahat. Kelebatan bayangan yang banyak itu berkurang. Kemudian tak tampak satupun lagi. Pohon-pohon pun kembali diam, tak bergerak-gerak lagi. Saudara saya menyelesaikan meditasinya. Saya bertanya, dapat apa? Suaranya lirih menjawab, gak konsen, banyak gangguannya. Sok tahu sih, sudah tahu mental masih cemen, nekat pula ke sini. Ia terdiam. Lo emang gak ngerasakan apa-apa tadi? Banyak lo yang datang. Saya nyengir. Gak tuh? Yuk kita pulang. Dan kami pun pulang. Horor tak horor tergantung sikap kita. Yang penting adalah jangan pernah takut akan keberadaan mereka. Seperti mereka tak takut akan keberadaan kita. Hidup kita selalu berdampingan. Dan dunia ini terlalu luas untuk dipecahkan misterinya. Maka nikmati aja. Tetap percaya kekuatan Tuhan di atas segalanya. Serius deh. Gue dari tadi ya, ada tuh yang kejadian yang nelfon itu, merinding gue, bener-bener merinding, merinding. Merinding parah, anjir. Oke, kita coba cek ya ceritanya. Kalau gue lihat nih, kayaknya cowoknya ini emang sompral ya, berani banget. Walaupun emang kalau di awal tadi itu dia celengak aja, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa yang saudaranya ngelakuin nih, meditasi segala macem, lampu-lampu. Dan gue juga baru denger ya, ini ada cerita di Gunung Merapi tuh, apa yang tadi lampu-lampu itu tuh, pertama kali gue denger nih cerita kayak gini. Coba kalau teman-teman yang tahu tuh lampu-lampu itu tuh apa sih maksudnya sih? Jimat kah atau apa? Oke. Terus lanjut lagi nih yang tadi yang gue bilang, dia ditelepon sama penunggu pohon asem. Gue bener-bener merinding loh tadi, bener deh. Gila, itu ngeselin sih. Jadi si cowoknya ini kayak si cowok ya, si mas ini nih ngeselin sih. Sorry ya mas, udah dibilangin jangan berisik cuy, jangan berisik. Itu pantangan sih kalau menurut gue kan. Kayak jangan berisik lewat pohon ini. Kita sampai aja dia gangguin si penunggunya. Udah tau jangan dibilang jangan berisik, tapi lo masih aja ngomong, masih aja ngebacot ya kan. Terus di telepon dibilang jangan berisik lo ya. Ngeri sih gue. Tapi kalau suara tuh kayak nenek-nenek. Aduh enggak deh. Makanya ya guys, gue ingetin kalau ada telepon yang lo gak kenal jangan diangkat ya. Gak nyambung. Dengerin ya, kalau ada pantangan, lu kan nggak tahu daerah situ, misalkan lu nggak tahu tempat baru yang lu kunjungi itu, lu nggak tahu sejarahnya, nggak tahu ada aturan atau enggak. Terus kalau misalkan ada orang yang ngasih tahu, lu dengerin aja deh. Bukan berarti lu percaya, tapi seenggaknya lu kan respect. Kita harus saling respect ya, dimanapun kalian berada, toleransi. Oke, yang terakhir, nah ini gue gak ngeri sih sebenarnya. Kayaknya sih dia cuma berdua ya sama saudaranya ini.
berdua datang ke daerah kolam renang sumber mata air. Itu kan biasanya daerah-daerah sakral gak sih? Bukan daerah sakral, cuman maksudnya daerah untuk meditasi. Yang gue tahu kalau yang bermeditasi itu dalam gua gak sih? Cuman yang gak tahu ya. Tiap cerita kan beda-beda. Dan sebelumnya gue mau minta maaf banget nih kalau misalnya ada salah penyebutan nama kota atau apa, gue bener gak tahu. Nih Kelereng, sorry banget, gue salah sebut tadi ya. Dan terakhir tadi si penulis juga memberikan nasihat lah ya, kalau bener sama apa yang udah gue bilang di episode sebelumnya, lu jangan takut sama si makhluk ini gitu ya, katakan setan atau jin, karena sesungguhnya kita itu udah ada yang jagain, yaitu kan Tuhan kita sendiri, dimana semua nasib, entah nasib kita kapan mati, itu kan kita nggak ada yang tahu, kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu agenda-agendanya gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah hanya percaya pada Tuhan pencipta. Oke, saya juga kalau kalian itu lebih tinggi derajatnya daripada setan-setan yang ada di dunia. Itu ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa di rate dong podcast kita nih, Tigaran di rate biar masuk chart mungkin ya kan, biar ngebantu kita juga nih, biar jadi kita semangat buat. Dan gak itu aja, kalian bisa banget cek sosial media Tigaran di TikTok @Tigaran, dan ada juga di YouTube ya guys, itu Tigaran. Dan ada juga tuh terakhir, ada 2 lagi, Twitter dan di Instagram Tigaran juga. Oke, gue tunggu cerita kalian ya. Kalau mau share pengalaman horor kalian tuh, kalian bisa ke link deskripsi Tigaran, diklik, lu terserah lu mau voice notes atau kirim di Google Form, atau mungkin lu bisa ke Instagram, Twitter atau TikTok Tigaran untuk nge-share cerita kalian. Oke, gue tunggu ya, bener ya, share ya, jangan lupa loh. Oke, episode hari ini gue tutup. Kita bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Halo Tigaran, selamat malam selamat malam Jumat. Hari ini aku mau cerita nih. Ceritanya tentang kejadian mistis saat aku ada perjalanan dinas keluar kota. Pekerjaanku sebagai karyawan ya di salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Yang pastinya saat itu aku stay di Balikpapan. Sebenarnya aku tuh memang gadis asli Kalimantan, jadi tepatnya dari Banjar, Kalimantan Selatan. Tapi ya karena pekerjaan, jadi tahun lalu aku dipindahkan ke kantor pusat yang ada di Balikpapan. Nah, pengalaman mistis ini tuh terjadi awal tahun 2019, dan saat itu ada tugas di daerah Kalsel. Singkatnya aja ya. Dengan senang hatilah aku menerima tugas ini. Karena Kalsel itu kan kampung halamanku, jadi ya pas lagi tuh. Ya jadi pikirku sambil bekerja tuh jadi bisa menyempatkan diri untuk menjenguk orang tua kan. Dan kebetulan aku juga sudah sering bolak-balik Kaltim Kalsel ataupun Kalsel Kaltim. Aman lah kalau soal itu. Singkat cerita, jadwal keberangkatanku tuh seharusnya jam 1 siang ya, atau habis zuhur. Tapi karena ada kesibukan lain, jadinya keberangkatan tuh diundur setelah asar. Waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke salah satu kota yang ada di Kalsel nanti itu sekitar 8 jam perjalanan. Oh ya, aku berangkat dengan salah satu teman di kantorku ya, sebut saja namanya Mas Azam deh. Sebelumnya memang aku tidak ada rasa takut sama sekali atau apalah gitu ketika berangkat sore hari.
Karena sudah terbiasa, jadi perjalanan tuh selalu ku bawa santai sambil menikmati aja. Karena aku berpikir mau berangkat sore pun sebenarnya tidak jadi masalah, karena kan bisa tinggal tidur pulas tuh di perjalanan. Lanjut cerita, aku dijemput ya dari rumahku oleh supir tuh sekitar jam 4 Wita. Kalau di Kalsel kita akan menyeberang dulu ya, naik feri tuh ke Kabupaten Penajam Pasir yang kini akan menjadi ibu kota baru pastinya. Setengah jam perjalanan sampai pelabuhan, mobil tuh sempat diam ya sekitar setengah jam karena menunggu kapal menyandar kan. Jadi masuk kapal tuh udah sore banget dan untuk sampai ke Penajam itu kira-kira kurang lebih 1 jam lah kita dari kapal. Saat azan maghrib berkumandang, alhamdulillah kapal juga akan bersandar. Jadi kami tuh memutuskan untuk sholat di masjid yang ada di kota Penajam. Selesai sholat, kami juga memutuskan untuk langsung makan malam di warung seafood yang ada di kota ini. Singkat cerita lagi, perjalanan berjalan seperti biasanya. Aku duduk di belakang sendiri dan Mas Azam juga bersama supir di depan. Di perjalanan karena belum ngantuk ya, kami tuh ngobrol sambil mendengarkan musik dan juga memakan cemilan yang kami beli. Sebelumnya, aku mau kasih tahu nih kalau perjalanan melalui darat dari Kaltim Kalsel atau sebaliknya Kalsel Kaltim ini jalannya tuh melewati gunung rambutan yang curam ya dan berkelok-kelok. Lanjut, setelah melewati beberapa kabupaten, kemudian kami tuh langsung menaiki jalan gunungan yang artinya ya mobil akan melintasi jalanan gunung rambutan. Nah, waktu itu tuh aku sedang tidur ya, itu benar-benar tertidur dan masih sendiri nih di kursi belakang. Entah kenapa saat itu aku merasakan hawa tuh berubah drastis jadi sangat dingin. Nah aku pun terbangun karena ingin meminta supir untuk menurunkan AC-nya karena awalnya kupikir ya karena AC sih. Lalu kulihat Mas Azam tuh masih terjaga jadi nemenin supir lah biar nggak ngantuk kan. Nah kuliriklah jam di tangan. Itu kira-kira udah nunjukin hampir pukul 10 malam lah. Om, kecilin AC-nya dong, dingin banget nih. Udah paling rendah ini mbak. Oh ya? Tapi kok dingin banget ya? Rasaku tuh pada saat itu sambil memutar ventilasi AC ya ke arah berlawanan. Mendengar hal ini, Mas Azam tuh langsung nyeletuk. Mau pakai jaketku gak Syah? Kalau mau, itu buka aja tasku di belakang. Ada paling atas jaketnya. Aku pinjam ya mas. Asli ini dingin banget. Kalian gak kedinginan apa? Enggak sih ini kalau kita. Ya udah ambil aja jaketnya tuh. Nggak berapa lama pas aku berniat mau ambil jaket di jok belakang, tiba-tiba dari kaca belakang mobil aku melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Astagfirullah, karena kaget aku istighfar. Tapi nggak tahu apa yang jatuh tadi. Dan aku lihat benda yang jatuh tadi tuh lumayan besar. Karena jatuhnya cepet ya, jadi gak jelas apa yang sebenarnya jatuh. Kenapa Syah? Mas Azam dan supir yang dengar aku istighfar langsung bertanya. Kaget mas, tadi kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Apaan yang jatuh mbak? Kalau ada yang jatuh kan pasti aku lihat ya dari spion mobil, kata si om supir. Sempat kami terdiam beberapa saat, lalu Mas Azam mencairkan suasana biar gak tegang. Udahlah, mungkin ranting pohon tadi yang jatuh. Iya kali ya, mungkin ranting pohon. Sambungku mengiyakan biar suasana baik-baik aja. Karena yang kulihat sebenarnya bukan seperti ranting pohon ya, tapi langsung kutepis pemikiran itu karena waktu itu aku langsung merasakan bulu kuduk tuh berdiri. Perjalanan kita melintasi gunung nih masih panjang, jadi pada baca doa masing-masing ya, kata om supir, dan kami langsung mengiyakan aja apa katanya. Saat itu pun, aku langsung zikir nih dalam hati, karena masih merasa gak enak dan merinding. Tak lama kemudian, tiba-tiba mobil melaju pelan, dan aku langsung bertanya, kenapa om? Itu ada yang melambai di ujung jalan. Mana? Tanya Mas Azam menajamkan matanya langsung ke arah depan. Aduh, beneran ada orang beneran di situ. Di tengah gunung gini kok ada orang sendirian berdiri di sini? Mana sih om?
kataku sambil ikut menajamkan penglihatan. Dan benar saja, ternyata ada perempuan melambai di depan sana. Kita terus jalan aja lah mas, takutnya ini tipuan begal. Mana mungkin malam-malam jam segini ada orang berdiri sendiri di tengah gunung gini, kata Mas Azam dan langsung kutimpali. Ya juga sih, tapi kan itu kayaknya perempuan deh. Siapa tahu dia dalam perjalanan juga, terus kendaraannya mogok, kan kasihan. Dan ya benar saja, ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambai itu, terlihat seorang wanita yang dilihat usianya lebih tua dariku menenteng tas di bahu dan ada sepeda motor di dekatnya. Tuh kan, motornya mogok nih. Kasian, bantuinlah sono. Ucapku pada mereka dan langsung saja supir berhenti di depan wanita ini. Kenapa mbak? Kata Mas Azam sambil membuka kaca menanyakan keadaan wanita tersebut. Motorku mogok, aku mau ke pasar di turunan gunung sana. Boleh ikut menumpang? Kami sempat terdiam dalam pikiran masing-masing, lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak. Mungkin karena awalnya tuh kita mikir sama-sama ya mau nolongin, mau bantuin dalam artian ya perbaiki motornya. Namun ini kan dia malah minta tumpangan, jadi ya kita pada diam. Tapi setelah kami lihat lagi sih wanita tersebut memang tidak ada yang aneh ya. Ya karena desakan kunjung gue sama-sama wanita, mau tidak mau ya pada akhirnya kita merasa kasihan dan ujung-ujungnya kita putusin untuk mengantarkan wanita tersebut sampai ke pasar yang ia maksudkan tadi. Ayo naik mbak, kataku sambil membukakan pintu untuk wanita tadi dan langsung disambung oleh Mas Azam. Kok sendirian sih mbak? Iya, sudah biasa saya kemana-mana sendiri. Ucap wanita itu dengan suara pelan seperti orang sedang sakit. Oh ya mbak, kenalin aku Leticia. Kulurkan tanganku kepadanya dan dia pun menjawab. Sari. Katanya singkat sambil menyambut uluran tanganku. Dan yang kalian tahu yang kurasakan saat itu, ya memang tangannya halus, tapi sangat dingin. Ketika kami saling melepaskan jabatan tangan, tiba-tiba aku mencium aroma melati yang sangat pekat. Aku jujur langsung terdiam waktu itu. Yang kurasakan bingung dan tengkukku tuh merinding. Tidak tahu ya dengan Mas Azam dan Om Supir, apa mereka juga mencium aroma melati juga atau tidak. Di saat itu aku terus berzikir ya dan terus berdoa. Dan sesekali kulihat Sari hanya memandang ke depan tanpa ekspresi sama sekali. Selama perjalanan, sudah beberapa kali kami menuruni gunung, dan belum terlihat adanya pasar yang dimaksudkan oleh Sari. Menyadari akan hal itu, Om Supir pun bertanya, masih jauh mbak pasarnya? Setelah dilontarkan pertanyaan, namun yang kami dapati adalah Sari diam saja, dan masih tanpa ekspresi. Mbak, sahut Mas Azam yang ikut memanggil, namun Sari tetap tidak menjawab dengan tanpa ekspresinya. Melihat hal ini dan keadaan ini, kami semua bingung. Aku tuh langsung merapatkan diriku ke jendela mobil, menjauhi Sari. Dan tiba-tiba, hawa menjadi sangat dingin. Lalu seketika, kulihat Sari menengok ke arahku dengan menyeringai tersenyum sampai selebar daun telinga. Melihat hal itu, aku langsung ketakutan berteriak. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pada waktu itu kami dalam keadaan panik dan ketakutan. Sedangkan setan Sari langsung tertawa menggelegar seperti khasnya kuntilanak. Entah apa yang terjadi, saat kubuka mata aku terbangun di sebuah rumah. Ternyata ini adalah rumah paman dari Om Supir kami. Ternyata aku pingsan. Mungkin tidak tahan dengan kejadian mistis tadi, apalagi jarakku dengan kuntilanak Sari hanyalah beberapa jengkal. Syah, sudah sadar? Ayo minum dulu. Di situ terlihat Mas Azam dan beberapa orang begitu khawatir. Di situ ada paman, tante, dan keponakannya si Om Supir. Aku pun langsung mengangguk tanda sudah sadar, dan mereka pun berseru bersamaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah gak apa-apa Syah, kita di rumah pamannya Rido.
Itu nama supir kami ya. Mas, setan. Belum sempat aku meneruskan, aku terisak karena jujur masih ketakutan. Wajar lah ya, karena ini kali pertama aku bertemu makhluk gaib, bahkan duduk berdekatan pula. Oleh karena itu, melihat hal ini, pamannya Om Supir pun langsung menyahut. Iya, udah nggak apa-apa mbak, setannya sudah pergi. Ternyata, setelah penumpang yang kami bawa berubah wujud, Om Supir dan Mas Azam langsung berdoa sambil menyetel murothal di audio mobil. Melihat aku yang tak sadarkan diri, mereka pun panik dan kebetulan sudah memasuki kabupaten yang di situ ada rumah pamannya si Om Supir. Jadi mereka langsung berhenti di sana. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini, kami memutuskan untuk bermalam di rumah pamannya si Om Supir dan melanjutkan perjalanan besok paginya. Karena ini juga, aku jadinya tidak mau lagi bila nanti ada kerjaan yang harus melintasi Gunung Rambutan di mana aku berangkat petang. Maka dari itu, aku selalu berangkat pagi biar tidak ada kejadian seperti ini lagi.